Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahr Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilat asyayatin. Rawahu al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari terus kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keimanan kita sekaligus bentuk kesadaran kita. Sadar dengan sebenar-benarnya sadar bahwa setiap nikmat dan seluruh fasilitas ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur yang kita lakukan hendaknya membentuk kepribadian kita terus meningkat ketakwaannya. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang di dalamnya terdapat kepatuhan, patuh menjalankan perintah Allah dan patuh meninggalkan larangan Allah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita berada di tanggal 22 Sya'ban. InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan kita bergembira bersama menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita semuanya, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita gagal mendapatkan kemuliaan Ramadan, gagal di dalam berpuasa di dalamnya. Oleh karena itu perlu persiapan secara khusus agar kita benar-benar menjadi pribadi muslim yang siap menjalankan puasa dan rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sehingga puasa kita diterima Allah, mendapatkan kemuliaan Ramadan dan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kajian disiplin ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf, minimal ada 3 perkara yang perlu kita lakukan sebagai bentuk persiapan diri, membekali diri sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, al-ilmu, yaitu kita membekali diri dengan ilmu. Apapun ibadahnya, sholat, maka kita wajib mengetahui ilmunya sholat. Haji, kita wajib mengetahui ilmunya haji. Begitu pula dengan puasa di bulan suci Ramadan, kita wajib mengetahui ilmunya puasa. Bagaimana agar kita sempurna puasa kita paham.
baik itu syarat, rukun, perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan pahala puasa. Begitu juga kita harus mengetahui, mempunyai pemahaman yang baik keutamaan apa saja yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan. Semakin luas, semakin mendalam keilmuan seseorang tentang puasa dan kemuliaan Ramadan, maka dia akan semakin bersemangat, semakin gigih, semakin cinta untuk mendapatkan seluruh kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Dan sebaliknya, ketika seorang mukmin tidak punya pemahaman yang baik atau sangat kurang pemahaman tentang kemuliaan Ramadan dan puasa itu sendiri, maka dia dipastikan gagal dalam menjalani Ramadan. Bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan suci Ramadan, dan bisa jadi dia termasuk orang yang rugi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan kita harus mempersiapkan diri, mempunyai keilmuan pemahaman agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah at-tazkiyah, sebuah proses pembersihan. Di dalam tinjauan ilmu tasawuf, tazkiyah ada 3 macam. Yang pertama, tazkiyatul jasadiyah, proses pembersihan yang bersifat jasadiah kita, anggota tubuh kita. Kita muhasabah, kita hitung kembali dan kita bersihkan dari segala macam dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama ini. Kita muhasabah, lalu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena ini merupakan sebuah cara yang mau tidak mau harus kita lakukan. Sebab setiap dosa yang belum diampuni Allah akan menjadi ganjalan kita di dalam perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan. Ketika dosa itu banyak yang belum terampuni, maka kita dipastikan gagal menjalani bulan suci Ramadan. Puasa terasa sangat berat dan bisa jadi batal. Sholat tarawih, tadarus Al-Quran bisa jadi kita tinggalkan semua. Semua terasa begitu berat karena ada ganjalan di dalam diri kita. Salah satunya adalah dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkiyah yang kedua adalah tazkiyatul maliyah, proses pembersihan yang bersifat harta benda. Pastikan yang kita gunakan di dalam ibadah, baik ibadah sekarang di dalam sholat, puasa dan seterusnya, pastikan harta kita halal dan thayyiban, halal dan bersih. Sebab ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, sholat umpamanya, mungkin ada baju yang haram, sah secara fikih, tapi batal pahalanya. Begitu juga nanti di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita makan minum yang haram, bisa jadi puasa kita sah secara tinjauan fikih, namun secara ilmu tinjauan tasawuf gagal, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diancam orang yang makan minumnya penuh dengan haram, tidak hanya ibadahnya yang tertolak, namun doa-doanya pun tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, proses tazkiyatul maliyah kita lakukan dari sekarang, dan pastikan harta benda yang akan kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah halal dan thayyiban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafsiyah, proses pembersihan yang bersifat batiniah kita. Selama bulan suci Ramadan kita bersihkan akal pikiran kita dari segala macam kotor, jorok dan seterusnya. Begitu juga yang paling penting hati kita. Kita bersihkan hati kita yang mungkin saat ini sangat liar, mungkin saat ini banyak bersarang penyakit-penyakit hati, entah itu sombong, riya, hasud, dengki dan sebagainya, yang mana itu semua akan menjadi ganjaran ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban yang tersisa ini, kita berbanyak istighfar kepada Allah dan kita saling memaafkan.
agar lahir batin kita bersih, diampuni dosa-dosa kita, dan kita sudah siap lahir batin memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Dan semoga kita termasuk yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan fitrah kayaumin waladatu ummuh, mendapatkan kesucian sebagaimana dia dilahirkan saat pertama kali, tidak punya noda dan tidak punya dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والظالمين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.